Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Puspatun Yuliani, mahasiswa PPG Dalja PGSD Angkatan 3 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nomor peserta PPG 2015 029 73481, NIM PPG A951 200 277. Asal saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja saya. Pada pagi hari ini, Senin 30 November 2020, pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, saya akan melakukan kegiatan praktik sekaligus perekaman untuk memenuhi komponen uji kinerja. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Ya. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Nayaka disiapkan berdoa dulu. Pak duduk siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah selesai, semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari bersama. Selanjutnya, Sabang sampai Merauke menjadi pulau-pulau, sampai nyambung menjadi satu padamu, hidup tanah air. Indonesia. Ya, bagus sekali. Jadi judul lagu tadi apa ya? Dari Sabang sampai disebutnya negara apa? Negara Maritim, negara kepulauan. Selanjutnya, Bu Guru ingin menyampaikan kepada kalian persiapan sebelum pembelajaran. Apakah kalian sudah sarapan pagi dan berpakaian rapi? Kehadiran lewat Google Form yang sudah Bu Guru kirim tadi ya. Kalau Bu Guru lihat kalian sudah mengisi presensi. Apa yang dapat kamu jelaskan mengenai gambar ini? Betul. Pernahkah kalian melihat peristiwa tadi di lingkunganmu? Pernah tidak? Pernah. Jadi kegiatan ini biasa kalian sebut dengan apa? Kegiatan? Gotong royong. Sekali ya. Nanti kita akan belajar ya tentang kegiatan gotong royong dan pengaruhnya, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap ekosistem. Pembelajaran yang ketiga dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, bacaan teks non-fiksi yang ditampilkan melalui slide PowerPoint. Siswa dapat menganalisis pokok-pokok pikiran pada teks bacaan non-fiksi dengan benar. Selanjutnya, mari kita lihat, kita amati film pendek ya yang akan Bu Guru tampilkan. Selamat menyaksikan. Apa? Oh, ini naruh beras jemputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu buat juga buat kita menabung. Di daerah
Jawa Barat sebutnya pareleng. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, itu tadi film pendek tentang kegiatan gotong royong. Kalian sudah pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Sudah. Kalian sudah pernah melaksanakan kegiatan gotong royong ya. Selanjutnya kalian bisa melihat ya, ini ada tampilan seorang di lingkungan keluarga, mereka sedang melaksanakan gotong royong dan di lingkungan masyarakat. Jadi, masyarakat Indonesia ya, itu terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo sliro, yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata ya, tampak sekali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi kita sudah terbiasa dengan kegiatan gotong royong. Nah, selanjutnya mari kita amati, mari kita baca bersama artikel ya yang berjudul Pengaruh Letak Geografis Indonesia terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakatnya. Coba Mbak Kiran dibaca paragraf pertama. Sejak pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Coba, letak geografis Indonesia ada di posisi? Silang. Posisi silang. Kenapa posisi silang? Ya, karena Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benuanya apa saja? Samudra. Benua Asia dan Australia. Samudranya? Samudra Pasifik dan Samudra. Ya. Selanjutnya paragraf kedua, Putri. Mbak Putri, paragraf kedua. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Banyak Indonesia juga yang menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Ya, jadi paragraf ketiga ya. Jadi wilayah Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia dan memiliki ciri khas daerah tersebut. Ya, kalau kalian perhatikan coba. Bacaan yang Bu Guru tampilkan tadi merupakan teks apa yang kemarin kita sudah pelajari? Teks apa? Teks non-fiksi. Masih ingat teks non-fiksi itu apa? Masih. Teks non-fiksi itu memuat sebuah fakta dan kejadian. Iya, betul, nyata. Selanjutnya, mari kita mencoba menganalisis pokok pikiran dan informasi penting yang ada dalam bacaan teks non-fiksi tadi. Coba, Nayaka dibaca soal yang Bu Guru tampilkan. Geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua di sebelah barat laut. Indonesia berbatasan dengan benua Asia di sebelah tenggara. Indonesia berbatasan dengan benua Australia di sebelah barat daya. Wilayah Indonesia
berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Hindia dan sebelah timur laut berbuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Pokok pikiran paragraf di atas adalah... Coba kalian analisis. Pokok pikiran paragraf di atas itu yang mana? A, B, C, atau D? Mana menurut kalian? C. C. Coba C ya. Apakah betul C merupakan pokok pikiran paragraf yang ada dalam soal? Ya, bagus. Berarti kita telah mempelajari, ya sering sekali ya kita belajar di pembelajaran tema 5 ini tentang teks non-fiksi. Bu Guru yakin kalian pasti sudah memahami bagaimana cara menentukan pokok pikiran dan informasi penting yang ada dalam teks. Selanjutnya, nanti di LKPD 1 kalian akan diberi tugas untuk menentukan pokok pikiran dan informasi penting pada teks non-fiksi yang tadi, ya, serta menulis kesimpulan dari bacaan. Nanti kalian tulis di kolom yang tersedia dalam LKPD 1. Kalian mengerti apa yang harus kalian kerjakan di LKPD 1? Mengerti. Ya, mengerti. Kalau mengerti, mari kita lanjutkan dulu. Sebelum melanjutkan, mari kita melakukan tepuk PPK dulu. Masih ingat kan ya? Masih. Ya, kita mulai bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, integritas. Yes, ya itu tepuk PPK. Semangat dong, ayo kita lanjutkan materi selanjutnya. Coba kalian baca. Ada bertanya-tanya tentang bagaimana karakteristik letak geografis Indonesia serta pengaruh letak geografis Indonesia tadi terhadap kehidupan sosial dan budaya. Nah, coba kalian setelah tadi membaca teks bacaan ya, coba kalian kira-kira sudah tahu apa belum ya? Untuk menjawab soal ini adalah permasalahan yang akan kita angkat dalam pembelajaran kali ini. Agar kalian lebih, untuk mengumpulkan data ya, kalian akan simak video sebagai berikut. Soalnya dicatat, nanti kalian simak videonya agar kalian mengetahui apa jawaban dari permasalahan tadi. Sudah siap menyimak videonya? Ya. Letak geografis Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Letak Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra. Berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia, terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nama 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 nama samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau berukuran besar dan kecil. Dari sejumlah tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar terdapat di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa
yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Sidar, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Flores. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia. Disimak ya, posisinya yang baik duduknya. 483 km persegi. Selanjutnya ada beberapa pengaruh letak geografis Indonesia, yaitu 1. Indonesia memiliki 2 musim. Pengaruh pertama letak geografis Indonesia adalah pembagian musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ini dapat terjadi karena letak Indonesia yang diapit oleh 2 samudra. 2. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Indonesia juga berada di antara 2 benua yang kemudian mempengaruhi bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki keberagaman aneka flora dan fauna. Hal ini tidak asing lagi di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan flora dan faunanya. Nah, itu tadi ya video tentang keadaan geografis Indonesia. Sekarang giliran kalian ya untuk menjawab permasalahan tadi. Silahkan kalian catat ya karakteristik letak geografis Indonesia serta pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Silahkan kalian catat ya. Bukunya disiapkan. Anak-anak. Ya, coba sekarang guru mau tanya. Karakteristik letak Indonesia itu di antara 2 dan benua. Ya, itulah menyatakan Indonesia. Ya, betul. Ada dalam letak yang strategis, yaitu di jalur bilang antara. Iya, betul. Jalur sih ya. Indonesia itu diapit 2 samudra dan 2 benua. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benuanya apa? Benua dan benua Australia. Benar. Selanjutnya batas-batas wilayahnya. Kalau batas barat laut itu berbatasan dengan ya, kalau sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia. Sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra. Dan bagian sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, pertanyaan yang kedua, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Coba, Mas Naya bagaimana? Bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dengan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, betul ya. Jadi yang pertama, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakatnya, yaitu Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara di sekitarnya. Selanjutnya, bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri. Itu pengaruh terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakatnya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya? Coba, kehidupan budayanya bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Mas Juvita? Ya, coba dibaca yang keras. Boleh.
Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman suku agama, kebudayaan daerah. Ya, betul sekali ya. Jadi kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan itu merupakan akar dari kebudayaan nasional. Nah, yang kedua, berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah keanekaragaman ini menjadikan keunikannya yang mengundang bangsa lain ya untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Itulah tadi ya. Akan mengerjakan aktivitas di LKPD 2. LKPD 2 ini ya tadi kalian tahu kan ya kegiatan gotong royong dan itu gotong royong yang ada di lingkunganmu dan bentuk kebudayaan daerah itu merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Lalu kalian yang harus dikerjakan di LKPD 2 itu apa? Membuat clipping tentang kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah yang merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Nanti kalian bisa pahami langkah-langkah kegiatannya di LKPD 2. Mengerti apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan di LKPD 2? Kalian mengerti? Mengerti. Ya, kalau sudah mengerti. Nanti kalau ini Pergi ke rumah. yang memakai jilbab namanya siapa? Siti. Yang pakai pita merah namanya siapa? Lani. Nah, yang satunya namanya siapa? Dayu. Nah, pasti kalian sudah memahami. Nanti ya, ceritanya itu Siti dan Lani akan pergi ke rumah Dayu. Siti dan Lani datang berkunjung ke rumah Dayu. Ketika itu, Dayu sedang membantu ibunya membuat sesaji. Sesaji tersebut akan dipasang di beberapa sudut rumah Dayu. Sesaji yang dibuat Dayu dan ibunya terdiri atas beberapa jenis bunga. Sesaji tersebut diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari janur. Ya, hei Dayu, kamu kelihatannya terampil sekali membuat sesaji itu, kata Lani. Dayu pun tersenyum. Ibu yang mengajariku. Setiap hari kami membuat sesaji. Mungkin karena aku sudah terbiasa jadi terlihat terampil oleh kalian, jawab Dayu. Bagi kami, masyarakat beragama Hindu, pada saat memulai hari, kami berdoa dengan diiringi sesaji bunga. Sesaji ini diperuntukkan bagi para dewa, sebagai ucapan syukur dan memohon perlindungan, jawab Dayu bersungguh-sungguh. Tentu kalian juga punya cara lain sendiri untuk mengucapkan syukur dan memohon perlindungan, bukan? Kata Dayu sambil tersenyum. Iya Dayu, kami mempunyai cara yang berbeda memang. Tapi ternyata tujuannya sama ya, seru Siti. Itulah percakapan antara Siti, Lani, dan Dayu. Jadi Dayu itu beragama Hindu. Ya, beragama Hindu. Pasti semua agama itu mengajarkan cara yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, ya. Sekarang kalian perhatikan, ya. Yang berjudul Masyarakat Bali yang Bersatu. Coba, siapa yang mau membaca teks bacaan yang sudah tampil ini? Gading, bisa? Bisa, Bu. Ya, yang keras, Ding. Ayo. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berada. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintahkan oleh Raja dalam Paturenggong 1480 sampai 1550. Saat ini Raja bersama dengan rombongannya mengadakan kunjungan ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka mendirikan sebuah masjid yang
sebagai masjid tempat itu diberi nama Masjid Gelegel. Masjid itu dinamakan Masjid Gelgel. Selanjutnya, Mbak Putri, paragraf yang ketiga. Ya, Bu. Ya. Hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan dan Menteri Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih dan kebaktian Minggu. Masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid Itulah dan tadi gereja. bacaan ya yang menunjukkan masyarakat Bali yang bersatu walaupun mereka berbeda latar belakang ya, latar belakang budayanya, latar belakang agamanya, tapi mereka tetap dapat hidup rukun. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di tampilanmu. Itu ada umat muslim sedang menjalankan sholat. Lalu siapa ya dua orang yang berdiri di depannya itu? Di Bali yang menjaga itu siapa? Pecalang. Apa namanya? Pecalang. Ya, Pecalang. betul. Dia adalah pecalang. Ya. Jadi pecalang itu adalah polisi adat Bali ya. Kalian bisa melihat pada gambar di tampilan, polisi adat Bali yang disebut pecalang itu ikut membantu masyarakat muslim untuk menjalankan sholat ya di salah satu masjid di Bali. Kira-kira apa manfaatnya dari kegiatan yang dilaksanakan? Manfaat dari kegiatannya apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Dihindari dari adanya perpecahan. Iya, selanjutnya dapat apa? Mempererat? Tali silaturahmi. Ya, apalagi yang ketiga? Selanjutnya apa saja manfaatnya apalagi, Haura? Terciptanya ketentraman adalah hidup bermasyarakat. Ya, ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu apa lagi kira-kira? Ada manfaat lain? Lebih mempertebal keimanan. Betul sekali, mempertebal keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi manfaatnya, diantara lain tadi sudah kalian diskusikan bersama, itulah manfaat dari kegiatan yang biasa dilakukan oleh pecalang ya. Kegiatan tersebut bermanfaat sekali. Yang pertama, terhindar dari adanya perpecahan umat beragama. Selanjutnya, masyarakat muslim ya. Masyarakat muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut juga merasakan manfaatnya, yaitu apa? Ketika umat Islam menjalankan ibadahnya, para pecalang itu ikut menjaga kan? Nah, ikut menjaga tempat-tempat ibadah sehingga ibadah yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Itu menunjukkan salah satu kerukunan ya, kerukunan antar umat beragama. Tentang pembelajaran yang sudah Bu Guru jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Apakah cukup jelas? Cukup. Ya. Selanjutnya kalau sudah jelas, nanti kalian di LKPD 3, kalian ada tugas untuk membuat peta pikiran. Tadi kan kalian sudah membaca teks ya, bacaan yang berjudul Masyarakat Bali yang Bersatu. Itu kalian membuat peta pikiran. Nanti tata caranya setelah kalian menentukan informasi penting yang ada dalam teks bacaan, kalian susun menjadi sebuah peta pikiran dan tulis dalam kolom yang sudah tersedia di LKPD 3. Apa kalian sudah mengerti? Sudah. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, sebelum mengakhiri, apa kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi? Yang pertama kita belajar tentang apa? Menentukan karakteristik geografis Indonesia. pokok pikiran dan informasi penting bacaan teks non-fiksi. Selanjutnya kita belajar pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tadi terhadap kehidupan sosialnya coba Mas Findra diulangi.
Apa kesimpulannya? Manfaatnya apa saja? Kehidupan sosial. Bangsa Indonesia menjadi Nah, bangsa Mbak yang Ira, terbuka. Coba. Melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Ya, bagus. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Iya, pinter sekali. Tadi kita sudah belajar kebudayaan tentang masyarakat yang di Bali ya. Bagaimana masyarakat Bali betul-betul sangat bersatu dalam keberagaman yang mereka alami. Tetap bersatu dalam keberagaman itu merupakan kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya, apakah kalian sudah memahami materi yang sudah Bu Guru sampaikan tadi? Apakah ada yang ingin menanyakan kembali materi yang belum jelas? Tidak. Tidak ada, sudah jelas semua? Apakah kalian merasa bergembira mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak? Ya, Ya, bagus sekali. Bu Guru harapkan kalian selalu semangat mengikuti pembelajaran walau masih belajar dari rumah. Jadi apa yang pesan yang ingin Bu Guru sampaikan? Jadi dalam kehidupan bernegara itu dibutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun kerukunan hidup ya. Memang kita sendiri menyadari bahwa bangsa ini terdiri dari keberagaman suku, bangsa, agama, sosial dan budaya, serta adat istiadat, tapi tidak menjadikan bangsa kita terpecah belah. Bangsa kita tetap bersatu. Ingat semboyan bangsa kita. Apa semboyan bangsa kita? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Apa arti Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi tetap Satu. jadi kalian harus selalu, walaupun berbeda, ya, walaupun berbeda-beda tetap Indonesia dalam kehidupan sosial dan budaya, tapi kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Begitu ya anak-anak hebat, kalian sudah memahami? Sudah. Nah, kalau sudah nanti di akhir pembelajaran nanti Bu Guru akan share link ya, Google Form tentang soal evaluasi tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Nanti kalian kerjakan ada 10 soal pilihan ganda yang perlu sikap spiritual dan sikap sosial. Mengerti apa yang harus kalian kerjakan? Ngerti. Ya, kalau sudah mengerti, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. Coba Mbak Putri dipimpin teman-temannya, Mbak. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anta astaghfiruka. Alhamdulillah, semoga setelah pembelajaran ini selesai kita mengawali dan mengakhiri dengan berdoa, kita dapat memahami dan materi yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dan terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bu Guru selalu mengingatkan kalian agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan ya. Letak Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari pulauan, tidak menjadikan perbedaan itu berarti. Perbedaan justru merupakan sebuah kekuatan ya bagi bangsa Indonesia. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.